Jadi guys, tadi pagi itu listriknya mati hidup seperti ini guys. Lap 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 lap. Lalu tut, akhirnya mati semua, nggak hidup-hidup guys. Kemudian saya cek MCB-nya guys. Saya cek fasa 0 ground. Ternyata semuanya menyala guys. Menurut rumus yang asli rumus itu, panas yo. jika kabel nyala keduanya atau ketiganya itu pasti ada yang putus, entah nolnya atau groundnya guys. Jadi nyala keduanya. Saya cek seperti ini guys, nyalanya guys. Ini stop kontaknya saya tes pen, nyala keduanya guys. Lalu saya naik ke MCB, saya taspen fasa, saya taspen ground nyala, lalu saya taspen lagi memastikan nyala 0. Groundnya nyala, nolnya nyala, fasanya juga nyala semua guys. Cek berkali-kali nyala semua. Akhirnya itu berarti nolnya putus guys. Putusnya itu bukan dari MCB guys, tapi dari towernya ini guys. Sampai sore lampunya nggak nyala-nyala. Akhirnya saya telepon PLN guys. Nggak sampai setengah jam atau 30 menit, nggak sampai 15 menit, nggak sampai petugasnya langsung datang. Bapak-bapak ini, mas-mas ini langsung memeriksa naik ke atas genteng. Sungguh pekerjaan yang sulit dan berbahaya guys, dimana di atas itu masih ada setrumnya. Memang butuh orang bernyali dan punya ilmu pengetahuan. Bermain dengan listrik tentu berbahaya. Setelah dicek-cek di atas genteng, ternyata penyebabnya bukanlah di atas genteng. Sambungan di atas genteng itu masih bagus-bagus. Bapak-bapak itu menyimpulkan bahwa nol yang putus itu ada di tower ini guys, di tower samping pohon pisang-pisang ini. Lalu bapaknya menghubungi temannya, petugas lain yang memakai mobil yang ada ondo atau tangga khusus, jadi bisa memanjat ke atas tower. Ini bapaknya pakai sepeda guys. Ini tongkatnya guys ya, untuk alatnya 11 kV, tongkat untuk nyambung atau ngeground ini guys ya, nyambung on power atau ngeground kan. Ini guys, itu PLN 123 ya guys ya, teleponnya di 123. Pelayannya cepat, nggak pakai ditanyai nomor pelanggan atau nomor karena ini yang mati satu kawasan guys, ada sekitar 5-10 rumah yang mati, yang satu jalur. Dan akhirnya beberapa saat bapak petugas yang lain membawa mobil ini langsung datang guys. Tidak lupa memakai safety guard atau untuk cantolan itu, biar tidak jatuh, dicantolkan ke sana nanti guys. Pakai helm lengkap, menaiki tower guys, untuk mengetahui apa yang terjadi di sana guys. Ya, sungguh pekerjaan yang berbahaya ya guys ya. Banyak di berita-berita itu, aduh resikonya guys, ngeri guys. Kalau bekerja dengan listrik di atas tower itu ngeri asli guys. Karuan guys, timbangan ya. Untuk itu kita harus berterima kasih kepada bapak-bapak petugas PLN ini yang semangat untuk bekerja guys. Ini bapak petugas PLN-nya ini akan menyambung nol yang putus guys, entah putus atau ngefong atau gosong, pokoknya nolnya tidak bagus, tembus ada power induksi ya guys ya, atau power balik.
Setelah itu bapak PLN ini akan mengupas kabel, mengikrik-ikrik, membuang kabel yang ngefong yang rusak dan disambung dengan kabel jambran 0 yang baru, sehingga listrik bisa menyala ya guys ya. Ini sangat berbahaya guys, sangat berbahaya, jangan ditiru guys, jangan ditiru. Luar biasa sekali jasa bapak-bapak PLN ini ya guys ya. Kalau kamu ada masalah listrik, lampu mati, jangan menggerutu guys ya. Resiko pekerjaan listrik ini sangat besar, tidak semua orang mau. Ini on power loh guys, ini guys, ini on power online guys, ini guys. Jadi berbahaya guys ya. Tapi bapak-bapak ini sudah profesional, sudah ahlinya guys, jadi bisa menyambung dengan bagus. Ini tinggal yang disambung tinggal nolnya saja, langsung semua listrik akan menyala. Dan saya lihat ini tidak ada percikan api ya. Biasanya nol kalau ada beban. Ini beban di rumah saya sudah saya matikan. Jadi mungkin bebannya kecil, jadi saat jumper nyambung nol tidak ngecres. Biasanya ada cres-cresan atau percikan bunga api saat menyambung nol guys ya, karena ada beban yang masih nyantol. Kalau beban di rumah saya tadi sudah saya matikan semua. Lihatlah guys betapa susahnya mencari uang guys ya. Jadi jangan hambur-hamburkan uang. Listrik yang menyala jangan dihambur-hamburkan. Menyalakan listrik di suatu wilayah itu suatu hal yang susah ya guys ya. Kalau ada trouble gini itu kita itu takut kenapa-napa ya. Soalnya ini kan menyambungnya kan on power ya guys ya. Untung saja ini menyambung nol guys ya, apalagi kalau menyambung pas powernya ya guys ya. Jadi bagian kabel yang rusak itu dipotong, diganti dengan jumperan yang baru ya guys ya. Itu pakai sepatu anti listrik guys, biar tidak ngeground, jadi tidak kesetrum. Kalau pegang power biar tidak kesetrum. Disiapkan peralatannya, biasanya ini adalah tang, cutter untuk membersihkan kabel yang rusak, tang untuk menyambung kabel. Ini tidak disolasi sepertinya guys ya. Kalau seperti ini dia main penjepit atau jepitan, kunci-kuncian guys. Suasana di sore hari, bapak petugas PLN ini masih semangat guys, tidak menyerah, pantang pulang sebelum menyala ya guys ya. Kalau pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam, ini pantang pulang sebelum menyala guys. Semangat bapak-bapak, jangan menyerah ya. Ini sudah disambung, tinggal nyambungkan ke 0 jumperan nolnya guys ya, tinggal disambungkan guys, lalu listrik akan menyala ya. Saya sambil jelaskan ya, listrik yang di sini ini listrik satu fasa. Satu fasa itu adalah nama setrum. Kalau di tespen nyala itu namanya fasa. Kalau nol itu yang di tespen nggak nyala ya guys ya. Lalu adalah satu lagi grounding. Grounding itu menancap ke tanah guys, juga bisa berfungsi sebagai nol. Kalau nol itu diambil dari bintangnya trafo, kalau grounding langsung dari pentanahan guys. Listrik bisa menyala karena ada fasa dan nol, karena itu ada beda potensial ya guys ya, yaitu namanya tegangan. Beda potensial tegangan itu satuannya V, volt, lambangnya V. Oke guys, akhirnya ini tapi meterannya mati, perlu di reset guys setelah disambung. Habis itu dilepas, dibongkar, di reset, dan akhirnya
Setelah beberapa saat listriknya menyala semua guys. Jadi terima kasih kepada Bapak PLN. Oh ya, setelah listrik mati tadi kan nolnya hilang, itu meterannya perlu di reset guys. Di reset, ada tanda periksakan di reset itu. Di reset itu resetnya adalah reset power ya guys ya. Setelah reset power perlu di reset kode, minta kode guys, di reset dengan kode. Ini sedang diproses, dibongkar untuk di reset power guys. Seperti inilah guys ya, perbaikan meterannya guys ya. Tidak semua orang mau bekerja dengan listrik guys ya, karena pekerjaan ini berbahaya guys. Ini setelah di reset akan muncul nyala seperti itu guys, nyala kuning ya guys ya. Itu perlu tanda periksa, perlu kode seperti kode OTP gitulah guys. Jadi ketika kode dimasukkan maka listrik akan menyala. Kita ini menunggu kode listrik juga, jadi kodenya itu gak langsung. Ini pelayanan PLN sungguh bagus ya guys ya. tes cepat, telepon sebentar langsung ditelepon lagi, kita langsung datang petugasnya. Pelayanannya jos gandos, sip, mantap pelayanannya guys ya. Ini proses pemasangan kembali ke overnya guys. Setelah dipasang selesai, nunggu kode dimasukkan, akhirnya listrik menyala. Terima kasih Bapak-bapak, semua listrik di sini sudah menyala, sudah tidak ada nol yang putus, power oke, menyala semua normal. Kamu kok menyendiri di sini, Bos?